Jadi sekolahan itu nggak ada kelas. Jadi nggak punya ruang. Jadi sekolahnya itu hanya di alam aja. Kalau sekolah alam masih mending Pak, ada kelasnya Pak. Di sana enggak. Cuma ada program aja. Tapi program itu hidup. Jadi yang sekolah di situ ya anak-anak, tapi ya orang tuanya juga. Jadi yang datang itu nggak hanya anak-anak tok. Jadi orang tuanya juga ikut sekolah. Dan mungkin nggak harus di lokasi sekolah situ ya? Nggak harus. Jadi bisa juga pas misalkan tentang lingkungan gitu kan langsung. Jadi mode konsepnya itu kayak gathering. Jadi kayak outing kelas tapi dia di satu tempat yang memang sudah disetting gitu. Oh, tempatnya di pinggir hutan misalnya. Nah, nanti si anak ini mendapatkan challenge, tantangan. Dia harus menempuh perjalanan dari titik A ke B. Nah, itu dari titik A ke B itu melewati bisa hutan. Dia menemukan apa saja di hutan itu. Nah, jadi situlah pembelajarannya, Pak. Menemukan ranting pohon, dia tanya, ini apa? Dia kan akhirnya kan jadi explorer. Ya, malah batu terbentukan. Jadi adventure. Memang kita menghadirkan pembelajaran sih Jadi real ketemu. Ya, sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka lah. Ini ketemu. Kita menyiapkan anak itu nantinya ketika dia di masyarakat itu dia aman. Nah, anak SD ketemu rantai itu kira-kira responnya gimana, Pak? Kalau misal di SD atau bertanya atau kita misal di mata pelajaran apa organisasi. Kita kan guru-guru menyiapkan RPP itu tidak monoton harus di kelas pembelajaran ini. Kita bisa menyiapkan misal organisasi takmir masjid. Karena apa? Sekarang anak-anak kan belum mengenal itu. Kita ajak mereka ke kita menghadirkan istilahnya guru tamu gitu, tapi tamu sih diparani. Pemberdayaan aset. Pemberdayaan aset. Itu kita belajar di situ anak ini cara pengelolaan, administrasinya. Itu saya yakin malah anak itu malah mengenal. Dia terjun langsung di situ. Nah, contohnya pembelajaran kontekstual ya. Iya. Misal anak kan ngertinya pemadam kebakaran kan cuma mobilnya aja. Coba anak-anak itu dibawa langsung ke kantornya pemadam kebakaran. Itu kan langsung real. Jadi tidak hanya guru cerita aja pakai gambar, itu kan masih visual aja ya. Tapi kalau dibawa ke bukti empirisnya, nyatanya anak-anak itu nggak hanya paham, tapi mereka bisa bereksperimen. 5 kan ada juga di situ. Betul Pak, bisa bermain peran. Nanti dikasih job jadi pemadam. Jadi caranya gimana, pegang alatnya gimana. Termasuk ini fenomena P5 masuk itu. Desa. Itu kan anak-anak sekarang itu rata-rata kalau sudah selesai sekolah itu kan nggak mau jadi petani. Wis gambaran itu ya petani itu orang kabeh. Nah itu malah mungkin di masa di sana itu ketika pembelajaran itu jajak ke sawah, itu loh caranya. Itu malah mungkin akan terjadi pembiayaan ketika anak wis bar sekolah dia tahu caranya ngolah nanti iki piye, paling tidak dia pernah melakukan. Saya kan rata-rata kenapa? Jadi makanya kenapa kok desa masih bada pangan desa itu? Desa kan apa kira bada pangan? Desa gara-gara apa? Sing dikon ngelola tanah iki ora gelem. Nek wis wong tuane gak ono tanah didol. Iya, karena enggak merasa dia tidak mampu. Dia tidak mampu. Itulah mungkin kalau kita melakukan pembelajaran yang konseptual tadi sampaikan Pak Adit, itu malah mungkin akan kita anak itu ketika jadi masyarakat itu malah mungkin akan lebih bisa adaptasi. Konteks P5 kan memang harus itu. Kontekstual dengan yang ada di sekitar Anda. Kadang-kadang itu itu mau menyiapkan seperti itu kan kadang ribet. Padahal anak itu suruh keluar kelas itu kok dengan hal-hal berat itu lah seneng daripada nek gone kelas tapi dihadapkan dengan hal ringan itu abot lah tapi ada yang untuk kelas itu malah seneng. Nah kemarin saya tuh mengamati dan meneliti Pak, ternyata anak-anak yang dibiarkan adventure kemudian dibiarkan explore kemana aja, jadi tidak melulu
di hutan, bisa jadi eksplor ke kantor-kantor atau gedung-gedung purbakala, itu juga nggak apa-apa. Tergantung di mana dia tinggal, kan tidak melulu harus ke hutan. Dia misal dia hidupnya di kota, ya udah eksplor aja di sekelilingnya dia, dan nanti dia nemu apa di situ, pasti nemu hal-hal baru. Jadi nggak mungkin kok semua dia sudah tahu gitu, nggak mungkin, apalagi anak-anak itu kan. Kalau anak-anak itu kan Selamat malam, Bu. pengetahuannya kan masih Ada tahu, apa ya, sedikit gitu loh dibandingkan kita. Itu satu adventure, 2 exploring, 3 itu suka tantangan. Nah ini yang jarang kita lakukan. Kalau orang luar negeri itu anak-anak itu suka di challenge, jadi permainan yang beresiko. Malah diguyur. Kalau ada anak pinter naik pohon, itu bukannya dibutin-butin, malah justru dia disupport. Yang penting dia ngerti kalau fisiknya mampu naik pohon. Saya pernah lihat itu ada anak sampai pucuk pohon itu, gurunya ya santai aja. Kalau kita kan udah bengok-bengok ya, udah teriak-teriak, "Weh, turun gitu. Bahaya. Enggak, sana enggak ada sebagainya. Makanya permainan ekstrim itu selalu dikuasai kalau nggak Amerika, Cina, negara-negara yang tantangannya suka tantangan lah. Itu kan berarti kan mereka tahu bahwa anak itu suka mencoba hal baru. Nah, itu. Ada ini kan mesti uji apa ya? Nata keronang ini piye ya? Ada risiko apa tidak? Siapa tahu dia jadi atlet panjat tebing, panjat dinding internasional. Kayak kemarin yang juara panjat dinding kan malah justru nggak terjuga dapat olimpiade. Ya memang tugas kita ya bilang berat tidak kalau memang kita dampaknya itu mikir dampaknya ke anak itu ya malah memang betul-betul tugas kita seperti itu. Pembelajaran itu malah pembelajaran ini ya. Langsung dia. Itu malah bermakna itu ketika mereka sudah siap di lapangan di masyarakat dia aku tahu ini wah kita butuh duit mergawe iki iki sengaja lagi. Jadi kesimpulan antara Merdeka dengan P5 itu ya kalau memang diterapkan itu sangat luar biasa karena ketika P5 itu kan betul-betul praktek gitu. Betul praktek untuk menyiapkan mereka ketika di masyarakat. Misal di suatu daerah itu misal di suatu daerah ada contohnya lasem, cetar batik. Ketika anak-anak dilatih itu, berarti kan ketika anak sudah keluar dari sekolah, dia kan sudah paling tidak di situ ada aset ada ini pekerjaan untuk membuat batik, dia kan sudah bisa. Artinya mereka yang siap. Jadi meskipun skillnya kok hanya tidak bisa dikembangkan tapi hanya itu tidak apa-apa. Artinya mereka siap meskipun hanya itu, tapi kan mereka siap. Artinya tidak ada beban kirane kok aku ki nggo dhuwit nganggo apa cah kok ora duwe apa-apa. Berarti dia pernah membuat batik, akhirnya itu digunakan kan termasuk dampak dari P5. Kayak gitu kalau kita nggak belajar ya kita nggak paham ternyata Samin itu kenapa diistilahkan penghayat, karena mereka ya penghayat kebudayaan, penghayat ketuhanan, tapi dengan cara